Teman-teman semua, saudara dan saudari yang saya kasihi, kita kembali mengambil tema yang sedang populer, yang sedang hits ya di jagat perspiritualan, baik di Indonesia maupun di berbagai belahan dunia. Ya. Tema kali ini tentang kesadaran dimensi kelima. Opo kui? Ono sing ngerti opo ora? Ya. Ada yang paham nggak nih apa ini kesadaran dimensi kelima ini? Jadi memang di jagat perspiritualan itu selalu muncul terminologi baru ya. Muncul hal-hal yang ya sebelumnya nggak ada, dan kemudian tentu saja ini menjadi sebuah terminologi yang nggak dipahami banyak orang. Ya, banyak kemudian yang punya bias persepsi tentang terminologi ini. Ya. Nah, makanya kita bahas lah. Karena kita tidak bisa mengabaikan bahwa kita ini hidup dalam sebuah dunia yang terbuka dengan aliran informasi yang luar biasa masif ya. Jadi Anda yang belajar di Saudara Matahari karena punya sosmed ya, ada YouTube, kan pasti sengaja nggak sengaja itu pasti ketemu dengan video, artikel ya yang membahas tentang isu ini. Dan seperti yang saya katakan, soal kesadaran dimensi 5 ini sedang hits ya, sedang cukup populer lah ya. Gitu. Jadi sekali lagi itu yang menjadi alasan kenapa saya bahas ya. Saya mulai dari mana ya? Mulai dari ini saja ya. Mulai dari apa kata orang tentang ini kesadaran dimensi kelima ya. Kata orang dulu biar kita bisa paham ya. Baik. Ya. Ini ada satu artikel ya, saya bacakan. Dimensi kelima. Seluruh makhluk di dalam dimensi kelima hidup dalam satu kesadaran spiritual. Namun mereka masih memiliki eksistensi hidup sebagai individu. Dalam dimensi ini tidak ada ikatan ruang dan waktu. Tidak ada dualitas paradigma. Tidak ada keterpisahan maupun keterbatasan. Semuanya tercakup di dalam satu. Anda mudeng gak nih? Ngerti gak nih dengan kalimat-kalimat yang saya bacakan? Kalau nggak mudeng ya sudah sabar dulu ya. Kita tuntaskan. Manusia di dalam dimensi kelima ini hidup berdasarkan totalitas dalam cinta kasih. Totalitas di dalam memaafkan tanpa mengharapkan balasan. Entah penghargaan, pengakuan, maupun pahala, dan mampu bersikap netral tanpa menilai apapun dan siapapun. Nah lo, tanpa menilai apapun dan siapapun, netral sepiye meneh iki. Ya, untuk menembus dimensi ini diperlukan penguasaan pikiran dan energi positif. Waduh, energi positif. Jadi harus bisa mengelola ketakutan, kecemburuan, kemarahan, rasa bersalah, dan seterusnya. Aduh, begitulah ceritanya ya. Jadi gini, ya belum paham mau gitu yang nulis bukan saya, kan yang nulis orang lain ya. Saya aja kalau nulis jelas saja Anda belum paham, apalagi itu yang nggak jelas, kita tambah nggak paham kan. Ya, jadi saya harus mengatakan begini ya, ketika saya menelusuri berbagai artikel tentang kesadaran dimensi kelima, menelusuri beberapa channel YouTube yang membahas tentang isu yang sama,
membaca komentar-komentar orang-orang. Ada satu kata yang mewakili ya bagaimana respon saya terhadap semuanya. Satu kata itu adalah ambyar. Ya. Terjemahannya adalah rungkat. Ya, rungkat alias ambyar. Gini loh ya, harus dibedakan Mbak Anas antara terminologi di dalam ilmu fisika dengan terminologi dalam spiritualitas ya. Kalau di fisika ya apa yang sudah Anda sampaikan ini, 3 dimensi itu dimensi ruang. Ya, kalau 2D itu ya beda lagi ya. Gitu. Jangan disamakan dengan yang ini. Nah, kalau yang ini dalam sudut pandang spiritual, nih saya jabarin ya. Yang sekarang sedang berken itu pokoknya sebuah ide ya, bahwa kita ini mulai bergeser dari kesadaran dimensi 3 menuju dimensi 5. Tentu saja melewati kesadaran dimensi 4 ya. Nah, Anda jangan memahami kata dimensi ini dalam perspektif matematika ataupun fisika. Nggak akan ketemu ya. Nah, pahami dalam ya konteks yang memang relevan ya. Jadi saya babarkan dulu ya. Kesadaran dimensi 3 itu kesadaran yang umum ada pada manusia di bumi yang hidup dengan badan fisiknya. Kesadaran yang masih dipenuhi dengan dualitas ya di dalam pikiran ya dan emosi. Ya, jadi pikirannya kadang benar, kadang salah, kadang realistik, kadang ilusif ya. Itu kesadaran dimensi 3. Emosinya itu ya kadang ada sayang, ada kasih, kadang benci, kadang cemburu. Ya. Kemudian tindakannya kadang benar, kadang salah. Kadang didasari ketulusan, kadang karena sebuah hasrat egoistik dan penuh dengan motif-motif terselubung ya. Itu tuh. Nah, kemudian ya, bicara tentang kesadaran dimensi kelima. Itu adalah antitesisnya. Bicara tentang hal-hal yang ideal. Sebetulnya yang mau disampaikan adalah kesadaran dimensi 5 ini itu kesadaran surgawi, kesadaran hidup yang agung. Di mana manusia telah melampaui dualitas yang hidup dalam kesatuan, tapi tidak seperti yang digambarkan oleh teman kita tadi. Jadi orang yang mengalami atau hidup dalam kesadaran dimensi kelima itu ya, sebagai buah heningnya jiwanya telah dimurnikan, maka tidak ada lagi situ keangkaran murkaan, tidak ada lagi luka jiwa. Setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakannya didasari oleh keheningan mengikuti apa yang menjadi titah Gustinya. Orang ngambil keputusan dengan kesadaran penuh, memilih dengan akal budi, ataupun yang paling tinggi nanti mengikuti tuntunan Gusti yang bertahta di relung hati. Ya, sebetulnya maksudnya itu. Ya, jadi manusia yang mengalami kesadaran dimensi 5 ini adalah manusia yang telah hidup surgawi. Manusia yang telah jumbuh kawula Gusti. Manusia yang telah mengalami kesadaran kesatuan agung. Nah, jembatannya adalah kesadaran dimensi 4, di mana orang mulai ya berproses mengalami kebangkitan spiritual. Dalam meditasi kadang-kadang bisa merasakan sahdunya ya, dan bisa mencicipi bahagia yang murni yang muncul dari relung hati. Itu ya. Nah, kalau yang dimensi 4 ini telah terlampaui, masuklah dia ke dimensi 5. Itu maksudnya. Ya. Gitu. Nah, nanti Anda juga harus lebih cerdas. Jangan kemudian mengacaukan terminologi yang ini dengan apa yang sering saya sampaikan tentang keberadaan
31 dimensi di jagat raya ini. Tentang matriks realitas yang menggambarkan berbagai keberadaan disesuaikan dengan tingkatan-tingkatan frekuensi vibrasi energinya, ya. Mulai yang paling rendah sampai yang paling tinggi, ya, yang sering kita bahas, ya. Dimensi 1 sampai dimensi 31. Ya. Nah, kalau di situ dimensi 5 itu beda dengan saya tadi jelasin. Dimensi 5 dalam struktur 31 dimensi itu berarti adalah dimensi fisikal, dimensi materi yang kita sekarang sedang alami. Gitu loh. Jadi Anda cerdas, jangan bingung sendiri, ya. Pak Setio ini sebetulnya maunya apa sih? Loh, ini saya bukan maunya gimana-gimana. Ini kita merespon apa yang muncul di dunia ini, di jagat perspiritualan. Jadi Anda harus cerdas, memahami konteks 3D, 4D, 5D dalam diskursus yang sekarang sedang berkembang, dan memahami realitas 31 dimensi bicara tentang bagaimana matriks jagat raya ini, gitu loh. Ini dua hal yang berbeda, ya. Gitu. Nah, sebetulnya kalau mau dipadan-padankan gini, di dalam ini, ya, tingkatan-tingkatan kesadaran dimensi 3, dimensi 4, dimensi 5 ini, kalau orang masih LOC di bawah 300, ya dia itu hitungannya ada di kesadaran dimensi ketiga. Kalau orang itu sudah 300 menuju 500, dia sudah masuk ke kesadaran dimensi keempat, ya. Karena banyak mencicipi hidup surgawinya di sini meskipun belum utuh. Nah, kalau nanti orang konsisten 500 ke atas, nah ini yang disebut sebagai orang yang mengalami kesadaran dimensi kelima. Gitu loh maksudnya, ya. Nah, kalau dalam struktur dimensi yang 31 ini, kalau yang 300 ke bawah ini berarti kalau nanti dia meninggal, ya, itu dia dimensi 6 ke bawah. Ya, gitu. Kalau yang 500 ke atas, ya dimensi 12 ke atas. Itu aja. Supaya Anda nggak kisruh pikirannya. Oke? Nah, sekarang kita masuk ke isu yang lucu. Karena yang menceritakan tentang kesadaran dimensi kelima itu sebetulnya belum sampai ke sana, maka pembabarannya itu penuh dengan prasangka, penuh dengan judgement yang tidak realistis, ya. Contohnya yang tadi, kalau di kesadaran dimensi kelima itu harus netral, tidak boleh menilai apapun, tidak menilai siapapun. Ini piye judulnya, ya. Kalau orang Pekalongan bilang itu, ya, kalau menanggapi hal kayak begini itu ketemu pirang perkara kuwi gitu. Wis pokoke pernyataan kayak tadi, ya, di dalam kesadaran tinggi kita tidak menilai apapun dan siapapun karena harus netral. Itu Bill Gates itu sebetulnya tidak realistis. Nggak begitu cara mainnya, ya. Itu hanya ilusi orang aja yang sebetulnya karena belum ngerti maka jadi ngawur, ya. Oke. Nah, hal lucu lainnya adalah gini, yang bahas tentang kesadaran dimensi 5 ini nggak ngerti, kemudian dia berani menguraikan tanda-tandanya begini. Kalau Anda sedang mengalami keruntuhan dalam hidup, Anda sedang kacau balau hidupnya seperti direset gitu, ya. Berarti Anda telah mengalami kebangkitan spiritual. Anda dijauhkan dari pasangan segala macam. Anda berarti sedang memulai masuk ke pintu gerbang kesadaran dimensi kelima. Tanda-tandanya begitu kan. Nah, nanti orang-orang akan membaca, wah bener ini, saya berarti sedang mengalami kesadaran dimensi kelima. Wah, pokoknya aku wis mlebu ning kono, kan jadi Bill Gates semua. Ngawur setengah mati nantinya, ya apa enggak? Ada yang pernah membaca itu apa enggak? Jangan-jangan Anda sebagian pelakunya. Jangan-jangan di antara Anda ada yang pelaku menyesatkan orang dengan terminologi kesadaran dimensi kelima, dan ada di antara Anda juga yang menjadi komentator yang mengklaim saya sudah di dimensi itu karena tanda-tandanya
saya kemudian sudah temukan. Gimana itu? Ayo. Hehehe. Belum ngerti? Ya iya, belum ngerti. Sabar. Nah, ini bagus nih. Iputu Agus Aryawan mengakui, dulu saya sempat baca dan ke bawah sebentar kesesatannya. Maksudnya, dia dulu pasti merasa, wah, saya udah dimensi kelima ini. Wah. Ya, berarti saya sudah mengalami spiritual awakening. Wah, sudah mengalami kebangkitan spiritual. Ya, gitu kan? Ayo ngaku. Wah. Sungguh-sungguh pengakuan yang ilusif. Ya, sama dengan orang-orang yang menjelaskan tentang pencerahan, tapi dia belum tercerahkan, ngasih tanda-tanda begini, begini, begini. Terus orang lain akan mengakui, oh kalau gitu saya udah tercerahkan, tandanya ini saya udah alami, ini sudah, wah, udah bugrah nantinya. Ya. Nah, ini penting ini untuk pengakuan seperti ini, Victor Aditya. Saya juga pernah baca Mas Guru dan jadi tambah ngayalnya. Nah, memang begitu. Itu benar tuh. Baca dan kemudian terpesona, akhirnya menjadikan itu bahan khayalan. Wah, saya sudah ada di kesadaran dimensi kelima. Ya gitu kan? Ayo ngaku. Aduh, Tuhan, ada-ada aja manusia ini ya. Ya banyak lah ya, bukan cuma Lia Lestari, banyak yang bikin video tentang kesadaran dimensi kelima itu ya. Ya kalau Anda sudah belajar di PM-nya serius ya, kalau lihat-lihat video gitu ya pasti akan ngakak sendiri lah ya. Wah, Dini Sutanto nggak buka, kamu gaya banget. Buka dong. Baik, sekarang sudahlah. Cara pandang orang ya sudah, biarkan ya. Kita sekarang masuk ke apa yang senyatanya. Nah, tentu saja kita jangan terjebak dulu dalam terminologi, karena terminologi itu kan dibangun berdasarkan kesepakatan. Kita mulai dari kenyataannya saja, ya. Mulai dari bagaimana realitas manusia, pertumbuh kembangan kesadaran manusia. Oke? Kita berangkat dulu dari kenyataan umumnya manusia yang ada di bumi ini. Umumnya manusia di bumi ini terjebak dalam dualitas, ya. Kadang susah, kadang senang. Ya. Banyak-banyak sih senang sebentar, susahnya lama, ya. Ya. Kadang dia hidup di dalam akal sehat, sisanya ngawur. Habis melakukan kesalahan, pengen bertobat, ya sahdu sesaat, habis itu ngawur lagi, ya. Itu manusia kebanyakan. Manusia umumnya kemudian terjebak di dalam roda samsara. Sibuk untuk mengejar apa yang menjadi hasrat egoistiknya, cita-cita egoistiknya. Ada yang bisa mencapainya, kemudian senang sesaat, habis itu merasa hambar, menderita, lalu ngejar lagi yang lebih tinggi. Sementara sebagian besar punya cita-cita besar, gak pernah tercapai-capai, akhirnya sibuk ngayal, ngayal babu, dan seterusnya. Ya. Karena manusia hidup dengan egonya, kemudian ya, saling beradu antar ego itu. Pakutruk kalau kata orang Sunda. Gelut, ya, berbenturan. Ya. Nah, makanya kita harus mawas diri. Ya. Karakter-karakter ini masih ada pada diri kita apa enggak? Heboh dengan drama-drama yang tidak bermutu. Kita tidak bisa merasakan momen surgawi secara konstan. Nah, tentu saja secara faktual, bahkan yang sudah belajar di episode matahari pun, hal-hal begini ini masih cukup dominan. Ya.
Meskipun tentu yang sudah belajar di episode matahari ini ada perkembangan dibandingkan yang dulu, tetapi tetap harus diakui bahwa Anda belum sepenuhnya bebas dari jeratan roda samsara. Ya. Oke. Nah, pada manusia yang hidup dengan egonya, memang kebahagiaan yang murni itu menjadi absurd. Orang nggak paham. Karena dia punya pikiran bahwa bahagia itu artinya yang dimaui, yang diingini tercapai. Akhirnya orang terjebak dalam ilusi kebahagiaan. Orang melakukan manuver-manuver untuk mengejar sesuatu yang dianggap sebagai sumber kebahagiaan. Jadi sumber kebahagiaannya di luar diri. Orang mengejar kekayaan, mengejar ketenangan, mengejar kekuasaan. Dari situ orang kemudian saling sikut-sikutan, banting-bantingan, fitnah-fitnahan. Dalam skala yang masif kemudian dan ekstrim, orang bisa perang. Di level ini, kejahatan juga menjadi umum. Karena orang punya ilusi akan kebahagiaan, bahwa bahagia itu kalau kita berkuasa, kalau kita kaya raya, maka orang bisa menjadi sangat kejam. Bisa menjadi sangat destruktif. Dia tega ya, hutan yang tadinya sangat anggun, sangat indah gitu ya, babat. Ya. Hanya karena egonya. Bukan karena benar-benar butuh demi sesuatu yang urgent. Nah, ini nih manusia dengan kesadaran yang membuatnya itu terjebak di dalam roda samsara. Di level kesadaran ini, kaya ya menderita, miskin apalagi. Berkuasa ya susah karena dirongrong tuh sama yang lain yang pengen berkuasa juga. Nggak berkuasa jadi rakyat data, ya tambah susah karena menjadi objek dari yang berkuasa. Ya. Jadi serba salah. Oke, itu fakta ya. Nah, dunia kita sekarang ini kayak begini yang dominan, dan ini sebetulnya disebut sebagai kesadaran dimensi ketiga. Oke, gitu kita sepakati dulu nih kayak begini. Ya. Nah, kemudian sebagian orang sadar bahwa ini pola yang salah. Dia ingin menemukan kebahagiaan sejati. Masa sih mengejar kebahagiaan tapi malah ketemunya penderitaan? Ini pasti ada yang keliru, yang benar yang kayak apa? Mulailah orang menengok kepada dunia spiritual, mulailah orang mempraktekkan meditasi, belajar cara hening. Disitulah mulai orang bisa merasakan, oh ternyata ada loh kebahagiaan yang munculnya dari dalam diri, dari relung hati. Ya, uang nggak nambah, pacar nggak nambah, apa-apa nggak nambah, tapi kok bisa bahagia banget. Ada orang yang kantongnya masih tipis ya, betul-betul orangnya bersahaja, tapi kok bisa bahagia banget. Ini ada bahagia sahdu dari dalam. Ini apa? Ya. Nah, kalau orang sudah mengalami itu, ya disebutnya itu mulai naik ke kesadaran dimensi 4, mulai nyicipi surga gitu loh. Tapi belum stabil. Nanti di luar itu balik lagi kisruhnya, balik lagi ya kebingungannya, muncul lagi ketakutan, besok bulan depan saya bisa ngontak lagi di rumah ini apa enggak, besok tahun depan anak saya sekolah bisa saya bayarin apa enggak, ketakutan lagi. Tapi nanti sadar lagi, hayo hening, wah tenang lagi ya. Ini namanya kesadaran dimensi keempat. Oke, kita deal nih ya, begitu. Ya, nah kemudian ada orang-orang yang menekuni laku spiritual dengan benar, jiwanya dimurnikan. Tidak ada lagi namanya luka jiwa, tidak ada lagi trauma psikologis, tidak ada lagi inner child. Ya. Tidak ada lagi dendam sama orang-orang tertentu yang dianggap melukai hatinya. Tidak ada lagi dendam pada pasangan dianggap mengkhianatinya. Nggak ada yang gitu-gitu. Bahan dramanya sudah nggak ada. Nggak ada lagi ya rasa kecewa pada orang tua ya yang dianggap dulu suka ngomelin. Nggak ada trauma atas kejadian pedih di masa lalu. Ya, pokoknya nggak ada yang membuat hati ini menjadi penuh dengan penderitaan. Ya, oke.
Dan tentu saja juga tidak ada lagi keangkaran murkaan, tidak ada lagi watak kejam, ya. Yang ada adalah kasih. Nggak ada lagi keserakahan. Kalau kita bisnis fair, ya, yang menjadi hakmu apa, menjadi hakku apa, sesuai dengan kewajiban kita, sesuai dengan apa yang sudah kita kontribusikan, ya. Tidak lagi kemudian ketakutan akan masa depan, karena kita sadar takut juga nggak akan mengubah apa-apa. Tapi masa depan itu dibentuk dari masa kini. Apa yang kita lakukan yang terbaik pasti akan memberikan hasil terbaik, dan seterusnya. Kita bebas dari dosa, nggak ada lagi jejak dosa akibat kejahatan di masa lalu karena kita sudah bereskan. Nah, hidup surgawi seperti ini disebut sebagai mengalami kesadaran dimensi kelima. Oke? Nah, maka kalau kita bicara tentang realnya kesadaran dimensi kelima, ini sepadan dengan hidup surgawi, dan persyaratan dasarnya tidak lain tidak bukan adalah kemurnian jiwa. Ya, kalau pakai tolak ukur atau parameter LOC, level of consciousness, yang selama ini kita pergunakan, kita kembangkan, maka yang bisa ada di kesadaran dimensi 5 ini adalah yang LOC-nya 500 ke atas. Gitu. Ya. Nah, yang 300 sampai 499 di situ bolak-balik itu yang kesadaran dimensi keempat. Gitu. Yang di bawah 300 ini loh. Dan ini nih kita udah buat statistik ya di PM, ya. Yang paling banyak itu di PM itu yang LOC-nya 100 sampai 150, itu paling banyak tuh, 65% anggota itu di situ. Nah, ini masih di dimensi 3. 200 di dimensi 3, apalagi yang 1 seket kan. Nah, apalagi yang di bawah 100 tuh lumayan banyak juga. Ini adalah para penghuni kesadaran dimensi ketiga. Dan kita harus mengakui apa adanya, di dunia ini, ya, di Indonesia maupun tempat-tempat lain, mayoritas kayak begini, hidup dalam drama yang gak mutu. Hidup dalam prasangka, senangnya ngayal, menilai orang juga tidak realistik, menilainya pakai prasangka. Orang punya kasih murni dianggap sebagai kejam, orang tegas dianggapnya galak. Hayo siapa hayo? Dan kalau di PM itu yang sekering kali menjadi objek prasangka itu Mbak Aipieta, ya. Terlalu banyak prasangka kepada Mbak Aipieta itu. Dianggapnya manusia yang paling galak sedunia. Aduh, padahal itu yang salah itu adalah yang berprasangka itu, karena ya teman-teman ini luka batinnya terlalu tebal sehingga dia menjadi penyebab bias persepsi gitu loh. Jadi dia misalnya sebel sama ibunya, diproyeksikannya ke Mbak Ai, ya. Sebel sama pacar bapaknya, ya. Jadi bapaknya punya pacar lagi maksudnya, atau punya istri lagi, nanti diproyeksikannya ke Mbak Ai. Oh, gitu aja terus. Aduh. Ya. Jadi memang ada drama di PM itu, bagaimana manusia di kesadaran dimensi ketiga berhadapan dengan manusia kesadaran dimensi kelima itu. Aduh, lucu sekali lah pokoknya. Nah, kalau Anda masih di PM, Anda dengan saya nggak berani gegabah kayak begitu. Wah, kalau dengan saya itu sendikot dawuh namaste. Nanti kalau udah keluar baru sadisnya ketahuan tuh. Ya, saya ingat betul kayak anak-anak didik saya yang keluar tahun 2022 itu. Wah, kalau dulunya tuh kalau ketemu saya itu, mau diberkati Mas Kudu. Oh, saya sangat betul-betul mohon. Ya. Begitu keluar sadisnya minta ampun. Ih, gila ya, ada manusia bisa kayak begitu ya. Ya. Nah, gitu nih manusia nih ya. Jadi Anda yang masih ada di kesadaran dimensi ketiga dan menempatkan Mbak Aipieta sebagai objek ilusi Anda yang membuat Anda betul-betul jadi penuh prasangka yang keliru terhadapnya. Ya, ini masih mau dipertahankan tidak watak kayak begini nih? Ya gimana mau naik ke dimensi yang lebih tinggi yang gini-gininya nggak beres-beres? Ayo ngaku. Jadi begini ya.
Kalau kita mau naik kesadaran yang lebih tinggi, kita tuh boleh menilai orang, tetapi menilainya jangan pakai prasangka. Menilainya harus dengan akal sehat, berdasarkan fakta, dengan keadilan. Ya. Jadi kalau menilai orang itu, jangan pakai bias persepsi kita. Faktanya itu kita selidiki dulu gitu loh. Ya. Contoh misalnya ya. Jadi kalau ini yang paling gampang, soalnya saya jadikan contoh lagi. Misalnya Mbak Ai bicara sebaris kata. Ya. Anda itu sebelum membuat sebuah respon yang basisnya penilaian, kalem dulu. Anda jangan langsung buru-buru, wah ini Mbak Ai ini galak, Mbak Ai ini sedang menghakimi saya. Ya. Santai, nggak usah begitu. Dipahami dulu ini maksudnya apa, kenapa muncul kalimat ini. Kondisi saya ketika dikasih kalimat ini itu sedang apa. Dipahami utuh sehingga kalau sudah utuh datanya baru ambil kesimpulan. Oh ini maksudnya adalah pengingat supaya saya lebih teliti. Oh ini adalah pemicu supaya saya lebih serius dalam persiapan segala hal. Supaya saya lebih serius dalam belajar hening. Karena enak kayak begitu. Nah kalau pakai bias persepsi kalimatnya sederhana, tapi nanti Anda bisa persepsinya lucu-lucu. Kejem. Sungguh menyakitkan hati saya. Mirip dengan ibu saya yang dulu galak suka ngomelin saya. Ya. Belajar hening tapi kok kelakuan gak jelas. Belajar hening tapi yang dijadikan sebagai kebiasaan adalah berkhayal dan berprasangka. Itu gimana ceritanya? Nah jadi saya nggak bisa bicara tinggi-tinggi kalau yang hal mendasar begini aja Anda nggak mampu, ya. Gitu. Jadi jangan mengklaim kesadaran saya sudah dimensi 5 Melkiades. Anda senangnya ngayal kok dimensi 5. Ya, Anda harus realistis mengakui diri kalau masih kayak tadi itu ya. Apalagi nanti ya mengglorifikasi keruwetan hidup ya, mengglorifikasi tentang wah saya kehilangan teman-teman saya ditinggal pasangan saya, berarti ini kebangkitan spiritual. Ya belum tentu. Kalau Anda yang nyebelin gimana? Kalau Anda licik gimana nggak ditinggal temen? Kalau Anda nggak tanggung jawab sama pasangan Anda gimana nggak ditinggal sama pasangan? Kalau Andanya suka melakukan KDRT gimana Anda nggak tinggal pasangan ya? Jadi harus konkret, harus utuh dulu datanya baru ambil kesimpulan. Jangan kesimpulan diambil tanpa mengerti apa konteksnya, kan ngawur. Oke? Jadi tolong teman-teman ya, mulailah lebih realistis ya. Ada lagi istilah gini ya, kalau kita mau berada di dimensi kelima, maka kita harus merangkul sisi gelap kita. Coba ada yang bisa paham nggak maksudnya merangkul sisi gelap itu apa? Ada yang bisa dipahami dari kata merangkul sisi gelap itu enggak? Maksudnya apa coba? Maksudnya kalau kita punya kekejaman dirangkul, dipertahankan gitu, itu gimana? Kalau kita punya dendam gitu ya sama banyak orang, dirangkul itu maksudnya gimana? Diterima lalu dibiarkan atau gimana? Gimana coba? Merangkul sisi gelap itu gimana? Memeluk sisi gelap itu gimana coba? Ada yang tahu nggak caranya gimana? Ya kalau pakai pendekatan spiritual murni, sisi gelap itu nggak usah dirangkul-rangkul. Kalau Anda merangkul, saya aja dirangkul, dipeluk gitu ya. Gitu ya. Kalau sisi gelap itu ya, kita itu mengakui, jangan denial. Ya, oh iya, saya memang punya sisi gelap ini. Saya masih punya dendam pada orang tertentu. Oke. Kalau sudah kemudian diakui, ya dibereskan sampai hilang. Kalau punya dendam itu ya dipertanyakan, buat apa punya dendam? Untungnya apa? Emangnya orang yang didendami juga itu pasti salah? Ya. Kalaupun dia salah kemudian kita dendam terus itu gunanya apa? Pakai akal sehat itu kan direnungkan. Apakah kalau orang itu hidup dalam kasih masih layak dia punya dendam? Nah, dibereskan dengan kesadaran bahwa
Apa yang terjadi sebetulnya sebuah pelajaran berharga. Ya udah, nggak usah dibawa-bawa sampai ke kehidupan saat ini. Ya sudah, dilepaskan segala dendam itu. Jadi kalau Anda mau menuju kepada kesadaran dimensi kelima, bukan memeluk-meluk isi gelap, bukan merangkul-rangkul nggak jelas. Maksudnya itu diterima, diakui bahwa Anda memang punya, lalu diberesin sampai lebur, sampai sirna, sampai nggak ada sisi gelap itu. Karena orang di kesadaran dimensi 5 beneran, berarti Anda nggak punya sisi gelap gitu loh. Ya. Gitu. Berdamai dengan diri sendiri itu gimana coba? Saya mau tanya Edwin Nova. Kamu ini kebanyakan teori filosofi nggak jelas. Berdamai dengan diri sendiri itu coba mau tanya saya gimana caranya? Gimana coba? Misalnya Anda dendam, gimana coba berdamai dengan sendiri? Tetap saja pokoknya harus konkret ya. Anda akui, Anda terima, bereskan begitu. Sehingga tidak punya dendam lagi. Atau berdamai itu saya misalnya punya kelicikan, ya udah nggak apa-apa kita damai aja, nggak apa-apa licik kok. Kita masing-masing lo gimana coba? Coba ini Anda tuh memilih bahasa itu coba harus tanggung jawab konsekuensinya apa. Kayak yang indah-indah gitu loh ya. Nah kalau ini mulai benar. Menerima sisi baik dan sisi gelap dari diri sendiri, ya memang itu adanya, lo diberesin sisi buruknya, bukan dibiarin aja. Jadi Anda harus punya kalimat yang lugas, jangan kesannya indah gitu ya, padahal nggak jelas. Ya, oke. Jadi saudara dan saudari yang saya kasihi, ya maksudnya begitu Mas Guru, maksudnya siapa? Orang yang nulis begitu tuh maksudnya belum tentu begitu. Anda kan tahu ini setelah belajar sama saya. Cantik nih nanti lama-lama. Coba Anda tanya deh kepada yang bicara tentang merangkul sisi gelap, yang berdamai dengan sendiri. Pasti seperti yang Anda omongin nggak? Belum tentu, mereka nggak ngerti kok gimana sih. Jadi Anda jangan suka ngayal juga. Anda kan menjawab tadi karena sudah belajar sama saya getok baru Anda jawab yang benar kan. Orang lain belum tentu itu begitu maksudnya. Ya Alex Marcel, ya iyalah kalau Anda berhadapan dengan saya akan membongkar segala masalah Anda itu. Saya nggak akan bilang sabar, nggak ada cerita kayak begitu ya. Anda punya nasib begini karena kelakuan Anda begini ya. Anda mengalami ini karena sisi gelap Anda begini, beresin ya begitu. Itu tanggung jawab sebagai seorang kesatria, sebagai manusia yang bertanggung jawab sebagai manusia dewasa gitu ya. Nah yang dilakukan oleh Mbak Ai sebagai pamomong kan begitu, nggak pupuk. Bagus, nggak apa-apa. Dia tahu orang itu disentak, orang itu harus dibangunin kesadarannya. Ya harus diomongin apa adanya ya. Gitu. Bu Agustina, ya. Saya itu tidak pernah membuat benjol kepala orang. Ya. Saya itu cuma membuat benjol hatinya orang ya. Terobok-obok. Ya. Jadi sekali lagi saudara dan saudari, jangan terjebak dalam hayalan yang akut. Oke? Kalau Anda mau mengalami kehidupan surgawi yang kita sebut sebagai kesadaran dimensi 5 itu, sekali lagi bereskan segala luka jiwa Anda. Sirnakan segala watak angkara Anda. Sirnakan segala ilusi Anda. Sirnakan segala jejak dosa Anda. Bebaskan diri Anda dari jeratan kuasa kegelapan. Cuma itu. Dan bagaimana mekanismenya? Tidak ada cara lain kecuali hening. Ya. Hening yang itu ya mengejawantah dalam formula yang seringkali kita bahas.
rileks, ya, sebagai pintu gerbang keheningan, masuk kepada keheningan sehingga kita bisa terhubung kepada yang ilahi di dalam diri, lalu mengalami purifikasi atau penjenihan diri dari segala sisi gelap itu, sehingga Anda mengalami transformasi, sehingga Anda kemudian mengalami God realization, atau Anda kemudian mengalami fase jumbuh kaula Gusti, mengalami kesadaran murni, mengalami kehidupan surgawi. Jadi prosesnya itu begitu, ya. Gak bisa Anda luka batin gak diberesin, kepala penuh ilusi, dumite akeh, ya, jejak dosanya bejibun, ya, watak angkarannya juga banyak, lalu bilang saya sudah mencapai kesadaran dimensi 5. Mana bisa begitu, saudara? Nggak bisa, ya. Karena sebetulnya kesadaran dimensi 5 itu sama dengan mencapai pencerahan, sama dengan menjadi jiwa yang murni, gitu loh. Dan pencerahan ini tolong dipahami, bukan sekedar sebuah perubahan pada level kognisi, bukan sekedar tiba-tiba Anda ngerti, oh ternyata maksudnya Tuhan itu begini, Tuhan itu sebetulnya begini, bukan sekedar itu. Ya, itu yang sering kita sebut sebagai pencerahan parsial, pencerahan hanya pada satu isu, pada satu topik. Pencerahan dalam arti kita tiba-tiba punya pengertian yang akurat, ya. Tapi pencerahan dalam konteks spiritual bukan itu, bukan sekedar ngerti. Balik lagi, pencerahan spiritual tentang bagaimana jiwa menjadi murni. Ya, karena jiwa menjadi murni, maka jiwa yang sebetulnya tadinya itu keruh menjadi cerah, menjadi terang benderang. Dan itu hanya terjadi kalau semua penyebab kekeruhan itu kita beresin. Penyebab kekeruhan itu apa? Balik lagi tadi, kalau Anda punya dendam sama siapapun, Anda sakit hati sama siapapun, ya, itu penyebab kekeruhan. Anda punya watak jahat, Anda serakah, ambisius, licik, itu penyebab kekeruhan. Anda punya ilusi tentang apapun, atas nama agama, atas nama tradisi, atas nama spiritual, termasuk kayak tadi, kita tidak boleh menilai siapapun dan apapun, itu omong kosong, ya. Nanti saya jelasin kenapa itu omong kosong, tapi yang pasti ini ilusi. Nah, kalau itu masih ada pada diri Anda, itu membuat pikiran Anda itu kelabu, nggak jernih, ya. Termasuk kalau Anda banyak dosa, itu membuat Anda tidak jernih, tidak terang benderang, itu menjadi keruh. Apalagi kalau Anda, ya, terjerat kuasa kegelapan, Anda membiarkan badan Anda itu diisi sama makhluk-makhluk dari alam bawah, gimana mau jernih? Gitu loh. Jadi, untuk mencapai pencerahan tidak gampang, saudara. Maka tanyalah kepada teman-teman di Pesona Matahari, ya, yang sudah mencapai LOC 400 saja. Gampang apa enggak? Naikin 400 ke 500 saja, ya ampun, itu Teh Nenden, itu Pak Komeng, itu Pak Fajarway, dan teman-teman lain, kenapa nggak nyampe-nyampe? Ya karena memang tidak gampang kan. Nah, yang sudah bisa melewati fase sulit itu kayak Mas Eko, gampang nggak sampai ke titik kayak Mas Eko? Tidak gampang. Tanya lagi, bagaimana dengan yang sudah dicapai Mbak Ai? Mbak Ai gampang nggak mencapai titik itu? Tidak gampang, saudara. Pengorbanannya luar biasa, ketekunannya harus paripurna, ketulusannya harus sempurna. Tidak gampang. Lah ini anak-anak baru lahir kemarin sore udah ngaku saya sudah dikesat dimensi 5. Sama pacarnya aja galau, ngaku-ngaku kesat dimensi 5. Ada aja. Baik. Kenapa kita itu, ya, kalau ngomong tidak boleh menilai siapapun adalah ilusi? Ya jelas ilusi dong. Kata siapa nggak boleh nilai? Yang nggak boleh itu adalah menilai orang, menilai siapapun, apapun dengan sembrono, dengan serampangan. Nggak boleh, karena nanti hasilnya ngawur. Itu yang sudah dilakukan teman-teman itu loh, menilai Mbak Ai dengan serampangan. Nggak boleh. Kalau menilai itu harus dengan keadilan, atas dasar fakta, atas dasar kenyataan. Kenapa harus menilai? Ya sederhana, saudara. Setiap peristiwa harus dinilai, sehingga kita tahu ini benar apa salah. Kalau salah jangan diterusin, benar terusin. Ya, kan harus dinilai. Misalnya, saya ini misalnya kunci hotel. Saya buang begitu. Boleh nggak saya menilai itu salah atau benar? Ya harus dong. Kalau buang-buang sampah sembarangan, buang apapun sembarangan, ya,
Itu salah. Dinilai salah nggak apa-apa, memang salah kok, ya. Jadi buang kunci ini sembarangan itu salah, nggak boleh. Nah, sama saja kalau Anda memilih guru, mana guru yang pas buat Anda? Ya Anda menilai dong, misalnya beberapa kandidat, Anda nilai satu persatu faktanya kayak bagaimana, ya. Ada konsistensi logika apa enggak, atau malah inkonsistensi logika, ya. Kasihnya yang paling kuat yang mana, dinilai sehingga Anda nggak kejeblos. Sama saja misalnya ada orang mau ngajak bisnis sama Anda, dia ngajukan proposal begini begitu, boleh nggak dinilai? Ya harus dong. Masa nggak dinilai? Gimana? Kalau Anda orang mau minjem uang sama Anda, mengutang sama Anda, boleh nggak dinilai? Ya boleh. Kalau ini memang layak untuk dibantu, kita bantu, kita nilai kan. Nggak layak ya jangan. Gitu loh, ya, realistis jadi orang tuh. Orang mau ikut webinar aja kan mestinya Anda juga menilai, ya. Berguna apa enggak, pembicaranya kompeten apa enggak, pembicaranya itu nanti akan benar apa enggak, kan dinilai. Masa semua ujuk-ujuk ikut ya nggak bisa dong. Apa-apa tuh loh, ya pakai akal sehat itu loh. Aduh, oke, sampai di sini. Siapa yang sesak nafas? Yang sesak nafas ngacung. Yang tersinggung ngacung. Hayo. Bu Mila, Pak Agus nonton apa enggak? Mbak Vicky nonton apa enggak? Mbak Arianti yang habis berprasangka kepada Teh Nenden. Aduh, anak-anak ini ada aja ya. Kenapa sih? Nah ini nih, Zubaidi tidak menilai sok bijaksana lah. Nanti kalau ada orang tidak sepakat ya, kenapa Bapak tidak menilai? Kan tidak menilai itu tidak realistik. Nah, Bapak nanti akan marah. Ya nggak bisa, pendapat Anda salah. Lah itu Anda menilai. Jadi kalau orang itu pada dasarnya tidak mungkin tidak menilai. Ngayal, nggak mungkin itulah. Cuma dia nggak mengaku kalau dia sudah menilai. Sama aja nih ya dengan terminologi. Kalau kita sudah tercerahkan itu tidak ada benar dan salah. Nanti saya akan ngomong dong, oh nggak bisa. Tetap saja ada benar dan salah. Itu pendapat saya. Nanti dia akan ngomong, nah pendapat Bapak itu salah loh. Katanya nggak ada benar dan salah, kenapa disalahin? Jadi nggak mungkin itu. Ya, jadi kebanyakan orang itu kacau pikirannya ya, nggak konsisten. Saya itu sering ketemu ya di Facebook gitu ya, atau di sosmed manapun gitu ya. Orang-orang yang prinsipnya satu, tidak boleh menilai. Kedua, tidak boleh menyebut benar dan salah, tidak ada benar dan salah. Tapi mereka itu paling senang menilai saya sebagai orang halu, paling sering bilang bahwa saya ini salah. Itu gimana coba? Loh, kalau saya sih fair, saya ini boleh menilai, tetapi dengan adil dan bijaksana. Saya ini akan bilang yang salah-salah, yang benar ya benar, kan fair. Dan nanti itu saya praktekkan. Gitu. Gitu loh. Akal sehat mbok ya dipakai sebelum nanti ketemu dengan tuntunan Gusti. Ya. Ngaso dulu ya. Sekalipun saya masih on fire ini ya, tapi pasti ada yang lapar kan ini Pak Jumanto, jadi cepet lapar ya. Ya silakan istirahat dulu. Kita istirahat selama 20 menit lagi ya. Terima kasih. Ini lagi nih, tidak ada guru dan tidak ada murid. Oh Belgedes ya. Guru itu adalah peran, murid itu juga peran. Kalau saya sedang ngajarin begini, saya jadi guru, Anda jadi murid gitu loh. Gimana nggak ada guru nggak ada murid? Nanti gantian soal pertanian, misalnya Mas Migan ngajarin saya, Pak Setio, cara maculnya yang bener begini. Nah di situ saya jadi murid, Pak Migan jadi guru saya. Gitu aja kok susah ya. Dibuat filosofi jelimet, nggak ada guru dan murid semua setara. Apa itu Melgedes itu yang gitu-gitulah. Ya logis. Iya, saya tahu di luar sana ini lagi menjelaskan.
Pak Didik, saya lagi menjelaskan ya bahwa itu tuh nggak realistik gitu ya. Itu karena guru murid itu peran ya. Jadi ya pasti ada. Kenapa orang bisa jadi guru? Karena dia punya murid. Kalau nggak ada murid nggak jadi guru ya. Kenapa orang jadi murid? Ya karena ada gurunya. Oke? Begitu ya. Terima kasih banyak ya. Kita akan ketemu lagi 20 menit ke depan. Persaudaraan Matahari, Fraternity of Pure Light.